Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, di mana pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi 5 saham pilihan trading untuk perdagangan minggu depan, yaitu pada tanggal 14 September hingga 18 September 2020. Di mana teknik analisa teknikal yang saya pergunakan pada video ulasan kali ini, yaitu dengan membaca sinyal reversal pada pola candle bullish engulfing. Di mana pola candle bullish engulfing ini cukup banyak terbentuk pada saham-saham pada penutupan perdagangan Jumat lalu. Untuk materi edukasi pembelajaran strategi trading dengan menggunakan pola candle bullish engulfing akan saya sampaikan pada video terpisah. Sekali lagi saya perlu memberikan disclaimer kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua yang menonton video ini bahwa pada dasarnya tidak ada analisa teknikal yang 100% akurat. Jadi saya harapkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu untuk selalu menerapkan money management dan memasang stop loss. Karena yang kita lakukan adalah trading, bukan investasi. Teman-teman dan Bapak Ibu semua juga harus mencermati keadaan market di minggu depan. Apabila kembali mengalami down yang cukup signifikan, maka saya menyarankan untuk wait and see saja dan menganggap bahwa semua rekomendasi saham pada video kali ini bersifat fail. Oke, let's get started. Pada ulasan pertama yang akan saya bahas adalah saham TOWR, di mana saham perusahaan jasa telekomunikasi ini memang mendapatkan benefit dari tren peningkatan layanan data yang terjadi sejak kuartal 1 2020. Sehingga dari sisi harga sahamnya juga sempat mengalami apresiasi yang cukup signifikan, yaitu pada level harga 600-an hingga mampu ditutup naik pada high tahun 2020-nya di level harga 1180. Sebelum akhirnya mengalami koreksi dan mengalami penurunan lanjutan ke area support kotak kuningnya. Pada penutupan Jumat lalu, TOWR terbentuk pola candle bullish engulfing yang menunjukkan minat buyers untuk kembali masuk dalam saham ini. Sehingga apabila saham TOWR mampu bertahan di atas area support 960-nya, maka saham TOWR ini jelas memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk strategi entry-nya sendiri adalah teman-teman dan Bapak Ibu semua dapat melakukan entry buy pada level harga 1015 dengan stop loss di level harga 955. Jadi kita mengharapkan adanya sedikit pullback yang terjadi pada saham TOWR pada perdagangan minggu depan sebelum nantinya TOWR mampu naik ke target price pertamanya di area resist kotak merahnya, yaitu pada level harga 1090. Apabila nanti TOWR mampu bertahan di atas level harga 1090, maka saham TOWR berpotensi untuk naik menuju ke area target price level keduanya, yaitu pada area gap kotak biru yang saya gambarkan di level harga 1140. Dimana pada level area antara 1090 sampai 1140, maka saya perkirakan TOWR berpotensi untuk mengalami konsolidasi terlebih dahulu sebelum nantinya dapat menentukan atau menemukan form pergerakan berikutnya. Untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa target price 1 saya peruntukkan untuk teman-teman yang memang memiliki time frame trading yang sangat pendek. Sedangkan untuk target price kedua, saya peruntukkan untuk teman-teman yang memiliki time frame trading yang lebih panjang. Ya, jadi silakan putuskan tujuan dan time frame trading dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ulasan saham berikutnya yaitu saham Wika, di mana saham Wika ini sendiri mampu ditutup dengan pola candle bullish engulfing pada perdagangan Jumat lalu. Sedikit berbeda dengan Tower, penutupan bullish engulfing ini mendekati area gap resist kotak birunya yang saya gambarkan, sehingga untuk entry-nya agak berbeda dengan Tower. Jadi kita memerlukan konfirmasi lanjutan apakah harga saham Wika mampu ditutup naik dan bertahan di atas area resist kotak birunya, yaitu di level harga 1200. Jika nantinya Wika mampu bertahan di atas level tersebut, baru teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa entry buy di level harga 1200 hingga 1220 dengan stop loss di level harga 1140. Apabila nanti Wika mampu bertahan, maka Wika berpotensi untuk menguji naik ke level area resist kotak kuningnya, yaitu yang menjadi target price pertama kita pada level harga 1370. Di mana saya melihat area resist ini merupakan area resist kunci bagi pergerakan harga saham Wika, karena juga bersinggungan dengan garis resist EMA 200-nya, sehingga Wika akan berpotensi mengalami konsolidasi terlebih dahulu di area ini sebelum jika nantinya terdapat perbaikan fundamental daripada
kinerja keuangan Wika, maka saya melihat ada potensi Wika jika mampu bertahan di atas 1370, maka saham Wika berpotensi untuk naik menuju ke level harga target price jangka menengahnya di level harga 1780. Sekali lagi, hal ini perlu dikonfirmasikan dengan adanya perbaikan fundamental daripada kinerja keuangan Wika, serta tentunya sentimen pertumbuhan ekonomi khususnya untuk negara kita. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam saham Pegas. Pegas merupakan salah satu saham yang cukup banyak dimiliki oleh teman-teman di pasar modal, di mana sejatinya Pegas juga sempat mengalami apresiasi harga yang cukup signifikan dari level harga 600-an hingga mampu ditutup naik ke area gap kotak biru yang saya gambarkan ini, di mana area gap ini terbentuk pada Maret 2020. Ya, jadi penaikan harganya ini cukup signifikan. Ya, sebelum akhirnya mengalami konsolidasi dan tidak mampu bertahan serta terus mengalami penurunan hingga turun menguji ke area support kotak hijaunya. Di mana pada penutupan Jumat lalu, Pegas mampu ditutup dengan pola bullish engulfing ya, dan mampu bertahan di atas level area supportnya di level harga 1000. Strategi entry-nya sendiri adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa entry buy di level harga 1080 dengan stop loss di level harga 990. Jadi kita mengharapkan juga adanya sedikit pullback di saham Pegas sebelum akhirnya Pegas mampu naik ke atas area kotak kuningnya dan bertahan, yang menjadi target price pertama kita yaitu di level harga 1200. Ya, dimana saya melihat ketika saham Pegas mampu bertahan dari level ini, maka harga saham Pegas akan berpotensi untuk naik menguji area resist kotak birunya yang menjadi target price kedua kita, yaitu di level harga 1320. Dimana saya melihat bahwa area resist ini merupakan area kunci bagi pergerakan harga saham Pegas berikutnya, karena area resist ini juga bersinggungan dengan garis EMA 200-nya, sehingga ketika saham Pegas berada dan bertahan di level 1200, harga saham Pegas akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu sebelum nantinya dapat menemukan trigger fundamental yang mampu menggerakkan harga sahamnya untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, analisa berikutnya adalah saham United Tractor. Ya, saham anak perusahaan dari Astra ini yang bergerak di bidang perdagangan alat berat, pertambangan batu bara serta pertambangan emas. Di mana dengan tren kenaikan harga emas yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, ini sempat membuat harga saham United Tractor mengalami apresiasi yang juga cukup signifikan dari level harga 12.000 itu mampu ditutup naik hingga ke level high di tahun 2020-nya pada level harga Rp25.175. Sebelum akhirnya tidak mampu bertahan dan mengalami koreksi dan terus turun hingga menguji kembali area support kotak hijaunya. Di mana pada penutupan perdagangan Jumat lalu, UNTR mampu ditutup dengan pola candle bullish engulfing yang menunjukkan kembali minat buyer yang besar untuk masuk ke dalam saham ini. Jadi, apabila United Tractor mampu bertahan di atas area support kotak hijaunya yaitu di level harga 20.400, maka jelas harga saham United Tractor itu berpotensi untuk kembali naik. Untuk strategi entry sendiri adalah teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa coba entry di level harga 22.250 ya, dengan stop loss di level harga 20.600. Jadi kita kembali mengharapkan adanya pullback pada pergerakan harga United Tractor pada perdagangan minggu depan. Jika akhirnya mampu bertahan, maka saya melihat United Tractor akan dengan cepat mampu naik ke target price level pertamanya, yaitu di area resist kotak kuning pada level harga 23.950. Di pada area ini, saya melihat bahwa United Tractor akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu, ya, di mana diperlukan berbagai sentimen fundamental serta ekonomi akan terjadi pada IHSG kita, yang nantinya dapat membawa harga saham UNTR untuk kembali naik menuju ke area resist jangka menengahnya, yaitu di area resist kotak biru pada level harga 29.000. Ya, sekali lagi ini merupakan target price jangka menengah yang tidak akan capai dalam waktu dekat. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa kembali menyesuaikan time frame daripada tujuan trading masing-masing. Oke, saham terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu saham BBNI. Ya, di mana pergerakan saham BBNI ini sempat sebelumnya ya itu down di bawah support trendline-nya, ya, support trendline pertamanya, namun tidak sempat menyentuh ke support trendline keduanya hingga hanya berada di area
support trend tersebut dan mampu kembali bertahan dengan terbentuknya pola bullish engulfing ya, dengan volume yang juga signifikan. Dimana hal ini juga menunjukkan minat buyers untuk kembali masuk ke dalam saham BBNI. Sejalan dengan seperti chartnya Wika, maka BBNI sedang menguji ya, jadi pola candle bullish engulfingnya sedang menguji area gap kotak kuningnya ya, sehingga ketika kita ingin entry maka akan lebih baik kita menunggu konfirmasi penembusan area resistance terlebih dahulu ya. Jadi kita melihat terlebih dahulu apakah harga saham BBNI mampu bertahan di atas level 5.000, baru nanti diputuskan untuk entry. Jadi jika nantinya BBNI mampu bertahan di atas level harga 5.000, Bapak Ibu semua dapat melakukan entry di level harga 5.000 sampai 5.050 dengan stop loss di level harga 4.850. Di area ini saya melihat memang akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu pada saham BBNI, karena memang terlihat bahwa area resistance kotak biru ini yang juga berhimpitan dengan garis EMA 200-nya itu akan menjadi resistance kunci bagi pergerakan harga saham BBNI ya, sehingga harga saham BBNI berpotensi untuk naik ke target price level pertamanya di level harga 5.500 yang menjadi upper line resist dari pergerakan harga sideways-nya. Apabila nanti terdapat dorongan sentimen fundamental pada harga saham BBNI, maka saham BBNI berpotensi untuk naik kembali ke area resist kotak merahnya untuk menutupin gap yang terbentuk sejak Maret 2020, di mana target price pada area gap ini adalah di level harga 8.350. Ya, jadi apabila nanti BBNI mampu bertahan di atas level harga 5.500, maka harga saham BBNI berpotensi untuk naik dan menguji area gap kotak merahnya sebagai target price kedua kita. Oke, demikian sharing saya pada video ulasan kali ini. Silahkan like, share, dan komen video ini, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching dan see you in the next video.